Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusi Kamhar. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara seminar internasional ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Ketidaksantunan dalam Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Kajian Sosio-Pragmatik. Pada makalah ini akan dibahas pertama pendahuluan, kemudian kajian teori, metode penelitian, kemudian selanjutnya analisis dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, di dalam pendahuluan, saya menyampaikan debat merupakan rangkaian kegiatan demokrasi di Indonesia, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nah, dari debat ini mempengaruhi opini publik dalam menentukan sikap politik. Oleh karena itu, di dalam penyampaian visi misi dan lain sebagainya, di dalam kegiatan debat itu tentu banyak strategi-strategi kebahasaan yang digunakan oleh para paslon atau pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Termasuk strategi yang digunakan adalah ketidaksantunan berbahasa. Karena memang tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini publik. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai platform untuk memaparkan visi dan misi untuk menunjukkan kemampuan komunikasi yang melibatkan teknis persuasi kompleks termasuk ketidaksantunan, strategi ketidaksantunan. Nah, di dalam penelitian ini akan mengkaji wujud strategi ketidaksantunan yang mengacu pada teori kesantunan Groff-Rilake, yang mana Groff-Rilake membuat standar atau parameter kesantunan. Dikatakan kesantunan apabila menggunakan strategi-strategi yang pertama kebijaksanaan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesepakatan, dan simpati. Namun di dalam penelitian ini akan mengkaji wujud-wujud pelanggaran atau pengabaian dari maksim-maksim kesantunan. Dan kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam studi linguistik pragmatik yang menjadikan panduan dalam berkomunikasi, baik itu komunikasi sehari-hari maupun komunikasi politik, dalam hal ini debat. Sehingga di dalam debat menggunakan bahasa yang efektif dan lebih beretis, ya, beretika. Kemudian di dalam makalah ini menggunakan kajian sosiopragmatik, di mana sosiopragmatik memainkan peran penting dalam memahami bagaimana bahasa digunakan di dalam konteks sosial, terutama di lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan debat, ya. Di dalam debat itu tentu ada yang menyampaikan visi misi dan yang mendengarkan itu sebagai audiennya. Kemudian maksim kesantunan menurut Groff-Rilake. Jadi ini adalah teori ini yang disampaikan oleh Groff-Rilake ini adalah menjadi acuan atau yang menjadi menjadi indikator di dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Di dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan mengeksplorasi dinamika ketidaksantunan dalam debat kandidat presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2024. Nah, pendekatan kualitatif memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena linguistik secara kompleks. Dan studi ini berfokus pada pelanggaran maksim kesantunan Groff-Rilake. Data utama berupa transkrip dari video debat, kemudian diidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksantunan bahasa verbalnya. Analisis melibatkan pengkodean awal, kemudian kategorisasi, interpretasi kontekstual, dan integrasi
teori seperti yang tergambar dalam tabel yang disajikan. Validasi dan reliabilitas diperkuat melalui triangulasi dan analisis interest. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menganalisis komunikasi nonverbal dan potensi subjektivitas dalam interpretasi kontekstual, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang etika dan dalam berkomunikasi, baik kehidupan sehari-hari dan terlebih saat berkomunikasi di ruang publik, seperti yang dilaksanakan dalam kegiatan debat ini. Selanjutnya, hasil analisis. Dalam debat calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 5 kali. Namun, di dalam data penelitian ini difokuskan pada debat 1 sampai debat 4. Nah, debat terakhir, yaitu debat kelima, tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil penelitian, ya, hasil analisis, dalam debat kelima ini tidak ditemukan pelanggaran atau bentuk-bentuk pelanggaran maksim kesantunan yang mencolok seperti halnya debat 1, 2, 3, dan 4. Sehingga debat kelima ini tidak dimasukkan sebagai sumber data di dalam penelitian. Nah, berikut sebaran data analisis pelanggaran maksim kesantunan yang dijelaskan melalui grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Kemudian Grover-Lake, ini adalah teori Grover-Lake yang menjadi acuan di dalam penelitian ini, yaitu ada 6 maksim: kebijaksanaan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, dan kesepakatan. Yang terakhir adalah simpati. Nah, dari data yang ditemukan, ya, yang ditemukan adalah dari debat 1 sampai debat 4, masing-masing memiliki data. Misalnya kebijaksanaan ini dari debat 1, 2, 3, dan 4 sejumlah 6, ya. Ada 7 data yang ditemukan. Sedangkan kedermawanan ini ada 4 data. Kemudian maksim pujian terdapat 6. Kemudian kerendahan hati terdapat 8. Dan kesepakatan terdapat 4. Dan yang terakhir, maksim simpati terdapat 6 data. Nah, di dalam analisis dan pembahasan ini juga akan dimunculkan masing-masing satu contoh, ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi ada tiap-tiap maksim ini ada satu data yang dimunculkan, ya. Yang pertama adalah maksim kebijaksanaan. Nah, dari data yang dimunculkan ini terlihat bahwa pelanggaran maksim kesantunan terjadi pada saat debat, yaitu interaksi antara Anies sebagai calon pasangan nomor 1 dan Ganjar sebagai calon pasangan urut 3. Nah, dalam debat politik ini terlihat Anies mempertanyakan kepada Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo, dan Ganjar menjawab skor 5. Yang kemudian dipertanyakan Anies karena terlalu tinggi, dan Anies memberikan skor 11 dari 100. Nah, ini adalah hal yang mengindikasikan adanya pelanggaran maksim kebijaksanaan, di mana Ganjar dan Anies berselisih paham mengenai penilaian yang relevan dan objektif, sehingga Anies menyatakan penilaian yang sangat rendah kepada kinerja Kementerian Pertahanan. Nah, begitu juga dalam maksim kedermawanan dan pujian itu menunjukkan
pelanggaran ya, pelanggaran maksim kedermawanan dan pujian. Nah, perdebatan ini juga menunjukkan sering kali pengabaian prinsip kemurahan hati dan atau kedermawanan dan pujian. Terima kasih Mas Gibran, apa yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Nah, dari data ini jelas terlihat bahwa yang menyampaikan atau ini kode data MI01 berarti Wakil Presiden nomor urut 1 menyampaikan kepada Wakil Presiden nomor urut 2 yang tidak menunjukkan adanya kemurahan hati, tetapi sebaliknya ya mencela atau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Gibran itu hanya mengulang apa yang disampaikan. Jadi tidak ada esensi, tidak ada substansi yang disampaikan kecuali hanya mengulang. Dan begitu juga dengan data yang muncul pada pujian ini. Bapak tadi mengatakan akan meningkatkan kesejahteraan Pak. Bapak ini sudah menhan, sudah 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon menhan. Jadi harusnya menunjukkan ini yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran maksim pujian yang di sini tidak menghargai terhadap apa yang menjadi kinerja dari Menteri Pertahanan. Kemudian selanjutnya kerendahan hati. Nah, di sini ditunjukkan pada data mungkin Gus Muhaimin tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin dapat contekan dari Pak Tom Lembong. Mungkin ya. Nah, ini data ini dari kode data GRB nomor urut 2 atau Gibran Rakabuming Raka ya. Dia menyampaikan bahwa Gus Muhaimin ini tidak paham dengan apa yang ditanyakan. Nah, itu menunjukkan bahwa pelanggaran kerendahan hati yang seharusnya rendah hati, tetapi ini kebalikannya. Dan begitu juga dengan data kesepakatan dan yang ditunjukkan oleh data-data Bapak yang data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Nah, ini adalah pernyataan dari Pak Prabowo Subianto dengan kode data PS02 ya, yang menunjukkan pelanggaran maksim kesepakatan. Dia tidak setuju ya, tidak setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Anies maupun Ganjar. Kemudian di maksim yang terakhir adalah simpati. Nah, ini ditunjukkan pelanggaran maksim simpati Mas Anies, sorry ye. Nah, kalau dilihat secara sepintas mungkin terdengar simpatik, namun bisa diartikan merendahkan karena tidak benar-benar sedang meminta maaf. Kata-kata sorry ye itu adalah bentuk ejekan atau olokan ya. Jadi tentu ini sangat berlawanan atau kebalikan dari simpati ya. Dari kata simpati. Jadi tidak menunjukkan empati yang tulus. Pelanggaran-pelanggaran ini menggambarkan bagaimana para kandidat melakukan manuver bahasa untuk melemahkan lawannya sekaligus mempertaruhkan kredibilitasnya dan berpotensi mengasingkan segmen audiens yang dilakukan oleh para pasangan calon atau paslon. Dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, analisis sosio-pragmatik terhadap debat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024 mengungkapkan bahwa para kandidat secara strategis menggunakan ketidaksopanan untuk menantang lawan dan mengendalikan narasi, seringkali dengan mengorbankan diskusi kebijakan substantif.
Meskipun strategi ini menarik perhatian pemilih, namun mereka berisiko memprioritaskan kepribadian di atas kebijakan dan menyesatkan pemilih. Nah, jadi intinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon ini bisa saja menyesatkan. Oleh karena itu, dalam hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pedoman atau bisa menjadi acuan sehingga tidak menggunakan bahasa-bahasa yang melakukan pelanggaran maksim-maksim kesantunan tersebut, baik dalam konteks politik berbicara di ruang publik ataupun saat berkomunikasi di sehari-hari. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.